Dekat. Jangan mencari, aku dekat. Jadi Bu, ketika kita butuh Allah, langsung dijawab oleh Allah. Kamu mau apa? Aku dekat. Itu secara psikologi memberikan ketenangan yang paling dalam. Saya belum datang di sini sampai jam 8. Ibu tanya panitia, ustadznya mana sih? Ukti, ustadznya mana? Jawaban pertama misalnya, ini belum jelas nih ustadznya. Gak ada kabar. Yang kedua mengatakan, tenang saja, ustadz sudah dekat. Maka yang kedua itu lebih menenangkan kepada kita. Ketika ibu mencari, ya Allah, saya sedang ada masalah, langsung dijawab oleh Allah. Tenang, aku dekat denganmu. Mau minta apa? Itu Bu, jadi kalau ibu sedang punya persoalan, psikologi Al-Quran mengatakan, langsung rasakan Allah tuh bersama kita, dekat, menunggu kita mau minta apa. Ibu punya masalah dengan suami, ingin mengadu. Lu kata Allah, saya dekat, kamu kenapa? Ada masalah apa? Ayo minta, ayo cerita. Mohon. Ibu punya masalah dengan anak. Ibu punya masalah dengan tetangga, di pekerjaan, kehidupan sosial. Kata Allah, saya dekat. Nah, perasaan itu hadirkan dalam jiwa kita. Ini sekarang jarang didapatkan. Jadi kalau ada masalah itu, hal pertama yang dilakukan itu belum ingat Allah itu masalahnya. Di kebanyakan manusia itu kalau punya masalah, selalu ingin yang pertama itu solusinya. Bukan Allahnya. Kan pemilik solusinya Allah. Jadi kalau kita ingat pada yang memiliki, maka apapun yang kita minta akan diberikan. Bahkan ada orang yang saking ingatnya dengan Allah, sebelum minta sudah dikabulkan. Itu yang dahsyat. Nah, sekarang setelah kita paham tentang kedekatan ini, kemudian kita praktekkan. Jadi Bu, ya maaf ya, ketika ibu punya masalah apapun, yang pertama diingat Allah. Allah, Engkau telah berjanji, Engkau pasti akan tepati. Ya Allah, sekarang aku ada persoalan. Nah, sekarang teruskan ayatnya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujiba. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti akan menjawab, mengabulkan setiap doa hambaku jika dia bermohon kepadaku. Saya ingin ajarkan sedikit di gramatikal bahasa Arab. Ujib itu disebut dengan fi'il mudhari namanya. Saya kasih rumus cepat Bu ya. Insya Allah kalau ibu fokus dengan rumus ini, ibu nanti bisa memahami Al-Quran dengan baik. Saya kasih satu kalimat, hafalkan baik-baik. Ini gampang kok. Anita. Ya, Anita. Sudah? Anita. Baik. Hamzah, nun, ya, ta. Satukan Anita. Kalau di dalam kalimat ibu baca Al-Quran, di depannya ada huruf hamzah ini, atau nun, atau ya, atau ta, maka itu rumus mudhari namanya. Gak usah dihafalkan mudharinya. Ya, nggak usah dihafalkan sampai bikin misalnya satu ungkapan Anita istrinya Pak Mudhari, nggak usah, nggak ada kerjaan. Ya, nggak usah dihafal. Saya hanya ingin tunjukkan pemahaman. Kalau ada bentuk seperti ini punya 3 makna. Kalau dalam bahasa Inggris itu disebut present, ya, continuous, dan future. Present, continuous, and future. Sekarang, terus, sampai kapanpun. Sekarang, terus berlangsung, continuous, and future, sampai kapanpun di masa depan. Ini bentuknya disingkat dengan rumus ini, Anita. Di dalam konteks pengabulan doa, kata Allah, ketika saya akan kabulkan, kalau kamu punya masalah, kamu berdoa, saya akan kabulkan. Nah, kalimat Allah saya akan kabulkan ini, bentuknya menggunakan mudhari. Ada hamzah di depannya, ujib. Artinya apa? Kalau ibu sekarang berdoa, saya akan kabulkan, kata Allah. Terus kamu berdoa, saya akan jawab. Nanti pun punya masalah di masa depan, kamu berdoa, saya jawab juga. Jadi artinya tidak ada doa yang sia-sia. Semua doa, ingat, sepanjang kita butuhkan, pasti Allah berikan. Doa itu sepanjang kita butuhkan, pasti akan dijawab. Nanti kapan dijawabnya, seperti apa jawabannya, nanti bagian ketiga. Kadang-kadang minta sekarang, dijawabnya nanti. Minta sekarang, dijawab sekarang. Ada yang mintanya A, dijawabnya B, itu yang paling dahsyat. Ya. Jadi kalau saya tanya, kalau kita berdoa, dijawab tidak oleh Allah? Itu janji Allah. Setiap orang berdoa, pasti dijawab.
Nah, hanya persoalannya, seperti apa doa yang cepat dijawab itu? Apakah semua doa langsung dijawab seketika? Akankah mendapat jaminan langsung dijawab? Ternyata kalimat dijawab ini diikat dengan syarat ketentuan berlaku. Apa di antara syarat dan ketentuannya ini? Teruskan ayatnya. Falyastajibuli. Syarat pertama. Kalau doamu ingin cepat aku jawab, falyastajibuli. Maka engkau pun harus cepat merespon setiap seruanku. Jawab seruanku dengan cepat. Doa ingin dijawab oleh Allah, maka kata Allah, kamu pun harus menjawab setiap seruanku. Jawab seruan Allah. Ayo respon, adil. Maunya dapat gaji aja, kerja nggak mau. Ya? Apa ibu pikir duduk manis, santai di ruangan tengah, tiap bulan suami datang berikan uang belanja? Belum tentu. Kalau sikap tidak bagus, ya interaksi tidak mulia, maka belum tentu itu didapatkan. Maka syarat pertama kata Allah, kalau doamu ingin cepat aku jawab, maka setiap aku seru, cepatlah engkau kemudian kerjakan dan jawab itu. Jadi ternyata seruan Allah itu terkait berkelindan dengan pengabulan doa. Jadi ketika ibu diseru oleh Allah, diminta diperintahkan sesuatu oleh Allah, sebetulnya itu kunci untuk mendapatkan jawaban doa kita, Bu. Dipanggil kita, ayo cepat datang ke sini, mau minta apa? Minta, saya kasih. Apa di antara kunci doa itu, Ustaz? Yuk kita lihat. Adalah jawaban dari seruan Allah. Apa di antara seruan Allah itu? Saya beri contoh satu misalnya. Allah perintahkan kita untuk sholat. Bahkan diseru, diingatkan 5 kali dalam sehari. Sholat. Bukankah kita diseru, Bu? Dipanggil 5 kali sehari untuk sholat? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya? Diingatkan kan? Ayo ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Allah Maha Agung, Maha Besar semuanya. Dan seterusnya. Perhatikan baik-baik. Apa tujuan Allah menyeru kita dalam sholat? Ternyata bukan ingin memberikan beban ruku dan sujud. Bukan sujudnya yang penting. Karena semua makhluk tidak sujud pun tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Allah tetap Allah, gak ada ruginya. Yang rugi kita, ternyata ketika disuruh sujud, disuruh ruku itu, ternyata yang ditunggu itu bukan ruku sujudnya. Allah nunggu, punya masalah apa? Mau minta apa? Karena itu dalam ilmu fikih, ibu buka semua kitab fikih. Salat itu secara bahasa disebut dengan doa. Nama lain dari doa adalah salat. As-salatu hiya doa. Salat adalah doa. Karena itu semua bacaan dalam salat doa semua. Coba lihat. Baru takbir Allahu Akbar, doa iftitah. Al-Fatihah doa, Bu, jangan dikira Al-Fatihah enggak ada doanya. Nih, nanti saya berikan cepat ya. Ini highlight dulu. Highlight dulu. Dalam salat itu ada 4 keadaan. Ingat ini baik-baik. Nanti ibu manfaatkan minimal zuhur lakukan. Ada berapa keadaan? 4. Ada 4 posisi, 4 keadaan dalam salat. Yang kalau ibu berdoa benar, meminta di situ dengan benar, itu seketika akan dikabulkan. Seketika. 1 saat berdiri. Berdiri. 2 saat ruku'. Ruku'. 3 saat sujud. 3 saat sujud. 4 sesaat sebelum salam. Berdiri, ruku', sujud, sesaat sebelum salam. Baik, sebelum saya bahas lebih jauh, saya ingin sampaikan dulu. Jadi ternyata ketika kita diminta oleh Allah menunaikan sholat, itulah cara kita memohon, Bu. Itulah waktu kita meminta. Dan dahsyatnya dalam sehari itu 5 kali ditungguin, Bu. Mana ada manusia di muka bumi ini buka pintu rumahnya 5 kali sehari cuma untuk memberikan apa yang dibutuhkan. Sesoleh-solehnya Ustadz, gak ada yang mengatakan, ayo 5 kali sehari datang aja ke rumah saya. Kalau butuh apa-apa ambil. Butuh kulkas, ambil kulkasnya. Butuh TV, ambil. Gak ada begitu. Allah itu maha baiknya, 5 kali sehari dipanggil. Dari subuh sampai